Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Yang Alhamdulillah. Alhamdulillah Muslim sehat Pak. pada puasa kan? Atau ada yang sudah mokel? Sejauh ini aman Pak. Aman Masih ya? puasa, Pak. Oke. eh Hari ini kita pertemuan perdana. Ya, pertemuan perdana terkait dengan praktek penilaian properti khusus 2. Ya. Tapi sebelum kita diskusi, saya mau kenalan dulu ya. Bentar ya, kita kenalan dikit nih. Nah, ini, sudah kelihatan. Udah, Pak. Oke, ini perkenalkan ya, nama saya Majidi Ali. Boleh panggil Majidi atau boleh panggil nama kecil ya. Saya kalau nama kecil bahkan di kantor juga banyak manggil juga tuh. Boleh panggil aja Pak Dodi itu aja. Tapi jangan tanya kenapa beda banget ya. Majidi Ali kok panggilannya Dodi kan gitu ya. Kalau diceritain kayaknya 3 SKS nggak cukup itu. Ya, kalau diminta membahas kenapa Pak, kok kayaknya nggak nyambung Pak kan gitu ya. Tapi bebas saja, Anda mau panggil saya Majedi atau manggil Pak Dodi juga silakan ya. Sehari-hari saya di Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian ya di kantor pusat Ditjen Pajak ya. Basic saya dari dulu memang penilai. Bahkan S2 saya pun penilai ya. Jadi saya jadi penilai sejak tahun 98, 98 99. Anda sudah lahir belum ya? 98 99 ya. Udah lah ya. Udah ada yang lahir, Pak. Udah lahir kan? Udah pada lahir kan? Nah, saya jadi penilai sejak tahun 98 99 awal lah. Seperti itu. Saya juga sama dengan Anda, saya dari D3 penilai. Saya masuk stan D3 penilai tahun 92. Nah, mungkin Anda belum lahir tahun 92. Ya. Tahun 92 saya sudah masuk di stan dan lulus tahun 95. Ya. Lulus 95, saya 98 jadi fungsional penilai mulai tahun 98 sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Kalau pengalaman ada banyak melakukan penilaian termasuk ikut beberapa tim di luar DJP ya, ikut nyusun beberapa regulasi dan modul. Dan sampai hari ini saya juga masih aktif di asosiasi, ya di beberapa masih diskusi dengan teman-teman dari masyarakat profesi penilai Indonesia, dan juga masih ikut menyusun RUU tentang penilai yang diinisiasi oleh teman-teman kita dari DJKN. Ya, ini mungkin sedikit perkenalan dari saya. Kalau rumah saya di Ciledug, dekat kampus TAN. Ada nggak yang rumahnya di Ciledug nih? Ya, makanya nanti mungkin di beberapa sesi berikutnya saya usahakan kita bisa offline. Kita bisa ketemu muka ya. Jadi bisa lebih enak lah untuk diskusinya. Ya, seperti itu. Oke, itu sedikit perkenalan dari saya. Eh, Nanti saya juga minta Anda kenalan juga, tapi sebelum itu saya minta klarifikasi dulu nih dari Anda atau nanti yang mewakili Mas Tama ya. Ini kelas 61 mata kuliahnya penilaian properti khusus 2 sudah pernah dapat penilaian properti khusus 2-nya sebelumnya nggak? Kan kita mata kuliah yang saya ampu prakteknya nih. Sudah ada pertemuan belum? Sudah, Pak, kemarin pertemuan yang teorinya, yang properti khusus, Pak. Oh sudah, sama Pak Vindi ya? Iya, Pak. Pak Vindi ya, oke. Nah, Anda ini kan, sorry, saya lupa ini. Ini D3 atau D4 ya? Lupa saya. D3 penilai, Pak.
D3 penilai. Oke, Anda kan berarti kan apa? Basicnya dari D1 ya? Betul, Pak. D1 ya. Nah, D1 yang sudah penempatan di DJP. Nah, nanti saya minta Anda kenalan sambil nanti menyebutkan asal kantornya dan saya minta satu kalimat aja statement Anda kenapa ngambil D3 alih program penilai nih. Ya, seperti itu. Sambil saya sekalian ngabsen urut ya. Eh, aduh, kok hilang? Nggak sih. Sorry, sorry. Sambil saya absen juga nih. Waduh, sebentar. Yang pertama Mbak Agnes Dianggi Sihombing. Saya, Pak. Oke. Asalnya Mbak, mungkin kantor asal. Sama satu kalimat aja, kenapa milih D3 alih program penilai ini? Silakan Mbak. Asal saya dari KPP Pratama Payakumbuh. Alasannya milih D3 penilai karena mau lanjut kuliah aja sih, Pak. Hmm. Oke. Terus, sebentar. Dari KPP Payakumbuh ya Mbak ya? Iya, Pak. Sebelumnya. Oke. Kalau home base-nya di mana? Di Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera Utara. Oke, nggak jauh lah ya. Payakumbuh ya. Oke, makasih. Berikutnya Mas Aldino Deska Sampraska. Wah, ini Sampraska nih. Unik namanya. Silakan Mas Aldino. Selamat sore, Pak. Perkenalkan nama saya Aldino Deska Sampraska, Pak. Bisa dipanggil Dino. Untuk asal KPP sebelumnya dari KPP Pratama Bantaeng. Kemudian alasan saya untuk mengambil penilai itu pertama saya penasaran tentang D3 penilai ini dan juga tentunya untuk karena peluang masuknya itu paling besar, Pak, kemarin. Mungkin itu, Pak. Oke, makasih Mas Dino ya. Lanjut Mas Alvin Adam Arifin. Mas Alvin. Ya Pak, perkenalkan nama saya Alvin Adam Arifin. Biasanya dipanggil Alvin Pak. Untuk asalnya dari Malang, terus penempatan kemarin di KPP Pratama Jember. Terus alasan milih penilai karena tertarik jadi fungsional penilai Pak. Oke. Oke, makasih Mas Alvin. Berikutnya Mas Ales Zion X Saudi Purba. Wah, ini susah namanya. Silakan Mas Ales. Selamat sore Pak, perkenalkan sebelumnya saya Alis Jonek Saudi Purba. Untuk panggilannya biasanya dipanggil Eksa. Asal kantor sebelumnya KP2KP Sangatta, KPP Pertama Bontang di Kalimantan Timur. Untuk home base saya itu di Sumatera Utara Pak. Dan mungkin motivasi masuk D3 PB penilai itu karena eh, testimoni dari lulusan D3 PB penilai yang di kantor saya katanya kuliah D3 PB penilai itu santai dan tidak memberatkan, tapi ternyata ya begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, ini berarti harus saya beratin materinya nih. Oke, Saya. makasih Mas Eksa ya. Terima kasih, Pak. Berikutnya Mas Andre Nugroho. Silakan. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Andri Nugroho, asal dari Grobogan, Jawa Tengah. Penempatan sebelumnya KPP Pratama Semarang Yamsari. Alasan masuk D3 penilai karena ini Pak, peluangnya lebih besar buat kuliah lagi D3. Terima kasih Pak. Oke, makasih. Berikutnya Mas. Nah, ini Mas Andriyata Masih Tepu. Silakan Mas. Selamat sore Pak. Nama saya Hendri Tamas Tepuh. Panggilan Tama, asalnya dari Langkat, Sumatera Utara. Terakhir di KPP Pratama Langsa. Alasan memilih penilai kemarin karena peluangnya lebih besar dan tertarik karena pekerjaannya bersinggungan di kantor, Pak. Oke,
Bangsa ya. Aceh berarti ya. Betul, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Mbak Kori Fitriani. Ya, selamat sore Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Cori Fitriani, biasa dipanggil Cori, asal dari Sragen, Jawa Tengah. Kemarin penempatan di KPP Pratama Batu Licin, Kalimantan Selatan. Kemarin memilih di 3 penilai karena mendapat saran dari teman sih Pak. Teman ada yang penilai juga gitu. Katanya menarik. Oke, oke, terima kasih. Siap. Lanjut Mbak Dinda Cynthia Ana Natasha. Ya, selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dinda Cynthia Ana Natasha, bisa dipanggil Dinda. Saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Penempatan terakhir kemarin di KPP Pratama Balikpapan Timur. Alasan mengapa saya masuk di D3 penilai adalah karena melihat peluang untuk melanjutkan studi yang paling besar Pak di prodi ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Mas Harimas Bagus Priyambada. Sore Pak, nama saya Harimas Bagus Priamada, biasa dipanggil Harimas. Asal dari Sukoharjo. Penempatan kemarin saya di KPP Pratama Bekasi Utara. Alasan memilih penilai karena kuliahnya seru Pak. Kuliahnya seru. Oke, terima kasih. Lanjut Mbak Ida Ayu Meli Astari. Selamat sore, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ida Ayu Meli Aftari, bisa dipanggil Meli, asal dari Bali. Penempatan terakhir kemarin di KPP Pratama Denpasar Barat. Alasan memilih penilai sepertinya hampir sama seperti sebagian besar di sini, peluang diterimanya lebih besar di prodi penilai dibandingkan prodi lainnya sepertinya saat itu. Oke, Mbak Ida Ayu ya. Kemarin 2 minggu lalu saya baru dari Denver itu. Oh iya, Ya, Pak. acara di lantai 3 yang di aula, Acara apa, Pak? yang forum penilai itu sama kabit-kabit itu. Oh, Ya, nggak 2 dengar minggu sih, yang Pak. lalu. Di seksi apa Mbak Ida Ayu? Saya kemarin di Suki, Pak. Oh, di Suki kemarin Bu Bu Masukinya apa namanya? Argianti. Ya, Bu Yanti ya. Iya. Enak tuh Denver tuh, ada kafenya tuh. Ada baristanya Mas siapa kemarin tuh baristanya tuh. Yang Dari bikinin. pemeriksa ya, Pak, kalau nggak salah. Ya, pemeriksa ya. Enak pokoknya di Denver. Ada ruang santainya juga itu di Iya, atas Pak, lantai 3 benar. ya. Baru jadi. Oke, lanjut Mbak Irena Dia Puspitasari. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Irena Dia Puspitasari, biasa dipanggil Irene, asal dari Madiun, penempatan pertama di KPP Madya Jakarta Utara. Alasan memilih penilai karena dulu sempat tanya kepada senior yang pernah tugas belajar, katanya kalau D3 penilai ilmunya banyak yang terpakai di dunia nyata. Terima kasih. Dunia nyata, kayak apa itu ya? Kira-kira ya. Apa itu seniornya itu? Oke, lanjut ya. Mas Joshua Christian. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Joshua Christian, asal dari Bekasi. Penempatan terakhir di KPP Pratama Batam Utara Pak. Untuk alasan milih D3 penilai, karena saya ngeliat peluang untuk setelah lulus jadi fungsional lebih besar Pak daripada jurusan lain. Jadi itu Pak yang jadi motivasi. Oke. Lanjut Mas Muhammad Arik Atalar. Talah, sorry. Perkenalkan Pak, Talah. nama saya Muhammad Arik Atollah, biasa dipanggil Arik. Sebelumnya di KPP Pratama Batam Utara, untuk home base-nya ada di Pekanbaru. Alasan milih penilai karena pengen jadi fungsional dan kalau untuk pemeriksa mungkin udah susah, makanya pilihnya penilai Pak. Oke, makasih Mas Arik. Lanjut Mas Muhammad Yusuf. Ya, selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, biasa dipanggil Yusuf. Asalnya dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penempatan kemarin di KPP Madya Makassar. Alasan memilih penilai selain karena peluang, seperti yang disebutkan sama teman-teman yang lain, juga karena kemarin nggak mau jadi AR sih Pak. Jadi lebih ke fungsional penilai aja. Nggak mau jadi AR? Oh, nggak mau? Iya Pak, kelihatannya kayaknya hektik banget. Apa jadi penyuluh aja? Boleh sih Pak.
kalau diberikan kesempatan. Oke, berikutnya Mas Samuel John Rico Sidaputar. Sore Pak, perkenalkan nama saya Samuel John Rico Sidaputar. Asalnya dari Siantar, dulu penempatannya di KPP Pratama Medan Belawan. Alasan utama memilih penilai sama seperti yang lainnya Pak. Peluang kelulusannya lebih besar di prodi ini Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terus lanjut Mbak Safira Hanimaris. Safira. Ya, selamat sore Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Safira Nimaris, asalnya dari Probolinggo, Jawa Timur. Penempatan terakhir di KPP Pratama Pandeglang. Motivasi memilih D3 penilai karena peluangnya lebih besar untuk melanjutkan studi, Pak. Oke. Berikutnya Mas Wahyu Ramadandi Lukmanata. Iya Pak, izin Bapak, teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Ramadhani Lukmanata, biasa dipanggil Dandi. Saya asal dari Jombang, Jawa Timur. Penempatan sebelumnya di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3. Motivasi memilih D3 penilai karena peluangnya paling besar Pak untuk melanjutkan kuliah. Oke. Berikutnya Mas Wilson Nathanael Siregar. Selamat sore Pak dan teman-teman. Saya Wilson, perkenalkan dari KPP Pratama Natar di Lampung, Pak, Lampung Selatan. Motivasi untuk jadi penilai karena saya tertarik mendengar cerita mengenai jurusan penilai dan pekerjaan penilai dari teman-teman lulusan D3 penilai sebelumnya yang ada di penempatan di kantor saya, Pak. Seperti itu. Oke. Berikutnya Mas Yehezkiel Niko Saputra. Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Yeskiel Niko, asalnya dari Gresik. Kemarin di KPP Pratama Pamekasan, alasannya D3 penilai karena saya pengen ngembangin kompetensi aja Pak. Oke. Ini satu kampung sama saya nih, Mas Yehezkiel, Gresiknya mana? Menganti Pak. Nanti. Saya di Gresik Kota, Mas, di Sidokumpul, Mas. Oke, mungkin SMA-nya mana? Jangan-jangan adik kelas SMA nih? Menganti juga Pak. SMA. Nanti juga. Oh, saya Iya. pikir SMA Negeri 1 Gresik ya, bukan ya? Nanti ya. Oke, terakhir Mas Yuhri Adina Khairu Fadila. Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Yuhri Adina Khairu Fadilah, bisa dipanggil Yuhri, asal home base dari Banyumas, Jawa Tengah. Untuk penempatan sebelumnya di Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan, kantor pusat DJKN, untuk motivasi memilih D3 penilai untuk percepatan jenjang karir dan peluang penerimaannya kemarin lebih besar. Terima kasih. Oke. Ini ada dari DJKN ya? Iya, betul Pak. Kekayaan negara dipisahkan itu Pak Merijal ya? Siapa ya? Iya, betul. Direkturnya Pak Merijal Nur. Nah, Pak Merijal. Oke. Jadi ini buat yang lain ya. Kita sama DJKN sebenarnya satu seperguruan lah ya. Ya, sama DJKN. Makanya kita juga berapa kali kolaborasi lah ya dengan teman-teman dari DJKN. Pak Merizal dulu juga direktur penilaian ya, direktur ya, belum digantikan oleh Pak Kurniawan Nizar ya, sekarang balik lagi ke DJP ya. Oke, ini pertemuan pertama. Kalau melihat kemarin sesi pertama dari Pak Vindi lebih ke review ya, kalau nggak salah ya. Review terkait dengan apa yang Anda sudah pahami
apa yang Anda sudah pelajari terkait dengan teori-teori penilaian, khususnya yang properti khusus satu dulu nih, yang itu ya, properti khusus satu ya, sudah sampai mana nih, ya seperti itu. Nah, berikutnya mungkin karena ini juga pertemuan pertama, saya belum kasih praktek kan gitu ya, karena judul mata kuliah kita kan praktek nih, ya. Saya belum kasih ke praktek, sama saya juga mau review dulu, tapi reviewnya ke sisi praktek, ke sisi konsep juga sebenarnya, ya terkait dengan penilaian properti khusus 2 yang itu nanti sebenarnya kalau melihat arahan dari STAN, dari bagian akademik ya, kepala prodinya ya, ini lebih diarahkan untuk menguasai ya tentang penilaian PBB P5L ya, penilaian properti yang itu sebenarnya larinya ke pengenaan PBB untuk seluruh sektor. Nah, untuk yang di DJKN mungkin larinya ke sisi penilaian sumber daya alam sebenarnya, SDA. Ya, nanti mungkin kita sedikit belajar sedikit bedanya sih, apa sih bedanya penilaian di DJP sama penilaian di DJKN, atau nanti kita juga perlu review juga apa sih bedanya sama penilaian yang ada di luaran sana nih, ya di kantor jasa penilai publik kan, gitu. Bedanya di mana? Gitu. Jadi di sini saya minta, saya berharap nih teman-teman yang di sini nih, ya, ini kalau sekarang jadi mahasiswa saya, tapi nanti bisa jadi begitu sudah lulus nanti kita jadi rekan sekerja, rekan sekantor, ya. Mungkin ada yang masuk kantor pusat bisa aja kan, atau nanti saya pindah ke KPP Anda bisa aja nanti suatu saat, ya seperti itu. Jadi sebelum masuk ke materi inti, saya minta 1-2 komen nih. Apa yang Anda pandang dari PBB selama ini nih? Buat Anda tuh rumit atau tidak rumit? Nah, ini saya minta komen dulu nih. Yang terutama yang KPP yang mengadministrasikan tiga tadi Langsa gitu ya, Payakumbu, terus mana tadi gitu, si Bontang tadi ya, dan sebagainya teman-teman, tadi juga ada dari mana Bantaeng dan sebagainya. Anda melihat PBB itu rumit nggak sih? Ngitung PBB itu rumit nggak? Ini saya minta feedback dulu nih. Karena nanti kita prakteknya ke situ. Nanti dari Pak Vindi terkait dengan teori-teorinya, terkait dengan regulasinya gitu ya. Nah, nanti sisi saya nanti langsung terjun ke prakteknya. Harapannya Anda nanti begitu sudah selesai dari mata kuliah ini, begitu nanti sudah balik ke KPP-nya, jadi petugas penilai atau nanti misalnya diangkat jadi fungsional penilai pajak juga gitu ya. Anda begitu dikasih SPBB dari kantornya sudah siap nih, sudah siap running gitu, nggak nanya lagi kiri kanan. Gitu ya. Jadi saya minta 1-2 komen ini. Anda melihat PBB itu rumit atau nggak rumit atau mengasihkan? Karena banyak DL-nya, misalnya gitu. Ya kan? Oke, silakan. Mungkin 1-2 komen. Ada yang mau komen? Ya Pak, izin Pak, untuk Ya, saya silakan. sendiri pengalaman di Langsa karena kebetulan kemarin di seksi P3 juga, jadi sempat membantu asisten penilai di kantor. Untuk PWB sendiri sih selama kemarin di seksi P3 terlihat sangat ini ya Pak, kalau terlihat sangat banyak yang dikerjakan, apalagi di awal-awal tahun sampai bulan 6 atau bulan 5 biasanya. Itu biasa asisten penilai karena kemarin kebetulan baru pengangkatan juga dan cuma ada satu, jadi terlihat seperti sangat hektik sekali mengerjakannya. Kemudian untuk hitung-hitungannya sendiri kemarin di semester 4 sudah ada matkul PBB, tapi saya melihatnya kalau di lapangan mungkin tidak sesimpel itu menghitungnya, apalagi memastikan luas lahannya sendiri dan lokasi-lokasi tanamnya sendiri itu
mungkin ada kerumitan tersendiri, tapi selama saya menjalaninya selama di KPP sejauh ini untuk pendampingan masih belum terlihat begitu rumit, Pak. Tapi nggak tahu nanti kalau melihat dari yang fungsional penilainya sih kelihatannya sangat berat, Pak, menjalani. Apalagi kalau baru mengerti mengenai penilaian kemarin baru pengangkatan juga, Pak. Oke, ya. Dari 20 orang di sini yang seksi P3 bisa resen berapa orang nih? Yang seksi P3 berapa orang? Bisa diklik aja di situ resennya. Berapa orang? Yang seksi P3 1, mana lagi? Ada lagi 2, cuma 2 ya? Oh, cuma 2 orang ya? Oh, 3. Oke, oke. 3 orang ya, yang dari seksi P3 ya. Yang lain kebanyakan dari Suki sama WAS. Yang dari WAS berapa orang? Coba yang dari WAS. Dari WAS. Resen, ada dari WAS. Mau strategis, mau yang kewilayahan. Oke, 2 orang nih dari WAS. Terus yang dari pelayanan, karena pelayanan nanti terima support. Berapa orang dari pelayanan? Yang sebelumnya di pelayanan, 1, 2, 3. Ada lagi? Oke. Kalau secara umum PBB larinya mulai dari mana? Pelayanan, WAS, baru ke P3, kan gitu ya? Nah, ini mungkin buat Mas apa tadi Yuri yang dari DCKN, mohon maaf, mohon dipahami ya nama seksi-seksinya ya kebetulan ya. Mudah-mudahan nanti nggak mengurangi semangatnya untuk ini ya. Karena kebetulan kalau di KPP ada alurnya ya, alur untuk kegiatan penilaiannya khususnya PBB, mulai dari masuknya spot di seksi pelayanan, nanti setelah itu di review ya, dicek kelengkapannya oleh teman-teman di seksi WAS, selama ini AR-nya. Setelah itu kalau sudah lengkap atau tidak ada hal yang perlu diklarifikasi, baru nanti disampaikan ke teman-teman di seksi P3. Ya. Nah, tadi Mas Tama bilang kok kayaknya hektik banget ya. Saya tanya dulu Mas Tama, di Langsa ada berapa knob, Mas Tama? Di Langsa seingat saya ada sekitar 50-an, Pak. 50-an. 50-an kebanyakan sektor perkebunan ya? Iya, Pak, perkebunan kelapa sawit kebanyakan. Nah, 50. Ada yang mungkin di KPP-nya meskipun bukan di seksi P3, tapi tahu bahwa KPP-nya jumlah objek PBB-nya banyak sampai ratusan. Ada nggak? Tadi Payakumbuh atau mana tadi ya? Atau tadi ya? Ada nggak? Oke. Nah, saya berharap kehetikan Anda, melihat kehetikan teman Anda, ya, saya harapkan di mata kuliah ini, mulai dari teorinya yang disampaikan oleh Pak Vindi, termasuk nanti prakteknya sama saya, ini nanti bisa menjadikan Anda lebih paham melakukan penilaian PBB, sehingga kehetikannya jadi berkurang. Nah, setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Jadi kayak saya pengen nanti Anda memandang PBB ini nggak rumit. Nah, gitu aja poinnya. Ya, kalau 50 knob, kalau saya nih, 2 minggu selesai. 50 knob. Jadi kalau sampai hetik 1 semester, wah ini berarti ada apa nih kok sampai hetik 1 semester. Harusnya sih 2 minggu selesai. Ya, seperti nah. Nanti mungkin buat praktek, ya,
Saya berharap nanti kita bawa case real ya, betul-betul real. Saya ambil contoh, nanti misalnya di tempatnya Mas Tama ya, kalau memang memungkinkan, bawa aja nanti satu